Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabila Matul Azizah dari kelas 2B PMI ingin mereview kitab Safinatun Najah guna memenuhi ujian akhir semester yang diampu oleh Ibu Hartiningsi MAG. Nah, sebelumnya kitab Safinatun Najah ini dikarang oleh Kyai Haji Masruhan, seorang ulama asal Demak. Nah, tebal dari kitab ini terdiri dari 47 halaman. Nah, kitab Risalatul Mahid ini merupakan sebuah kitab yang mengkaji tentang darah haid atau darah wanita. Nah, ilmu Risalatul Mahid ini juga sangat penting ya untuk kita untuk kalangan perempuan ataupun laki-laki sekalipun. Karena baik perempuan maupun laki-laki itu nanti akan bisa saling membutuhkan. Semisal si perempuan nggak tahu kemudian tanya si cowok nggak tahu tanya si perempuan, seperti itu. Nah, kebanyakan juga seorang wanita itu terlalu abai ya dalam hal-hal yang terkait tentang haid, istihadah dan lain-lain. Nah, yang akhirnya itu nanti akan berdampak terhadap kesehatan. Nah, kitab Risalatul Mahid ini membahas mengenai tata cara. Nah, tata cara di sini maksudnya semisal nih kita mau mandi besar. Nah, tata cara mandi besar itu bagaimana? Meliputi niatnya, kemudian cara kita mandi itu bagaimana biar udah benar-benar suci, dan itu tentunya tidak menimbulkan keraguan. Nah, kemudian juga membahas mengenai hukum. Nah, hukum di sini maksudnya gini. Semisal kita 15 hari itu suci, kemudian hari ke-18 atau 19 itu kemudian keluar darah. Nah, darah itu dihukumi darah haid kah atau darah nifas kah atau darah yang lainnya. Kemudian juga membahas mengenai larangan. Nah, larangan di sini tuh maksudnya semisal jadi apa aja sih ketika seorang wanita itu mengeluarkan darah haid, istihadah atau nifas. Nah, itu larangannya itu apa aja. Kalau di dalam kitab Safinatun Najah ini larangannya bisa disebutkan tidak boleh membaca Al-Quran, kemudian tidak boleh masuk masjid, kemudian tidak boleh tawaf dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga membahas terkait warna darah. Nah, macam-macam warna darah itu apa aja, kemudian darah yang kuat itu seperti apa, kemudian darah yang lemah itu seperti apa. Nah, di sini dijelaskan macam-macam darah itu ada darah yang warna merah, kemudian warna hitam, kemudian warna kuning kecoklatan. Nah, kemudian hal-hal lainnya yang hal itu terkait mengenai haid dan istihadah. Nah, hal yang terkait mengenai haid dan istihadah di sini bisa maksudnya contohnya gini. Bagaimana sih kita membedakan antara darah haid dan istihadah? Kemudian darah seperti apa sih yang dihukumi? Yang darah itu dikatakan darah kuat, darah lemah, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi sangatlah penting ya mengkaji kitab Risalatul Mahid ini, khususnya di kalangan perempuan. Karena nantinya dampaknya itu nggak hanya di dunia, tapi di akhirat nanti bisa berdampak. Kalau semisal kita nanti pas haid nggak ditulis, semisal jam berapa haidnya, kemudian tanggal berapa. Nah, itu kalau nggak ditulis kan nanti kita nggak bisa melacak, semisal kita qada sholat apa. Nah, itu nggak tertulis, nanti akhirnya tidak terorganisir kita qada sholat apa aja. Nah, demikian review yang saya sampaikan. Bila ada kesalahan dalam penuturan kata, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.